Ya, salam adik-adik, tentunya luar biasa dan dahsyat. Bersama Kak Reda dan Kak Yulia ya, akan mulai dalam 1 jam ini di ibadah online ya. Psalm 21 Kids. Iya. Nah, sekarang lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat siang. Kami akan sekolah minggu, memulai sekolah minggu ini. Biarlah penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan terima kasih Tuhan, memberkati kakak-kakak sekolah minggu dan juga yang menyampaikan cerita. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami syukur. Katakan amin. Apa kabar Kak Lia? Ya, luar biasa. Gimana Oke. Kak Reda? Luar biasa sehat dan bersukacita. Mantap. Nah, Kak, mau nanya nih, boleh nggak nih? Boleh dong. Kenapa Kak? Nah, di dalam Alkitab itu ada berapa isi kitabnya? Wah, berapa ya? Ayo, adik-adik, ada berapa? Kalau total sih ada 66 kitab ya Kak? 66. Iya, betul. Yeay. Iya. Nah, di dalam 66 kitab dibagi 2 ya. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di perjanjian lama ada berapa kitab, Kak? Aku mikir sebentar ya Kak. Iya, kita pikir dulu. Adik-adik di rumah boleh juga nih coba hitung ya Berapa dari ya? kitabnya. Ayo siapa? Ayo. 27. Salah Kak, 39. 39 ya? Ya, betul. Perjanjian lama itu ada 39 Nah. kitab. dan di perjanjian baru ada 27. 27. Terbalik tadi, Kak. Oh, iya kamu ya. Oke, kita sekarang bicara tentang perjanjian baru. Nah, ada lagunya, Kak. Biar kita hafal, betul nggak? Betul. Ya, musik. Ada yang belum hafal boleh titip dari Alkitabnya ya. Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya. Sekali lagi. Ya, betul. Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Ya. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yang terakhir apa tuh? Yudas dan akhirnya Wahyu. Yeah. Nah, jangan lupa adik, itu di dalam kitab perjanjian Baru. Iya. Nah, untuk minggu depan jangan lupa adik-adik, ada kitab perjanjian lama. Ingat perjanjian lama tadi kata berapa Kak perjanjiannya? Ada Ada 39. 39. Tentunya ada lagunya. Nah, adik-adik jangan lupa tetap nanti minggu depan datang ya. Ingat. Itu lagi ibadahnya. Iya. Jadi dengan ada lagu lebih mudah ya Kak ingatnya. Betul. Nah, sekarang kita lanjut lagi lagu selanjutnya. Yuk, Kakak. Yesus pokok kita caranya. Yuk.
Bapak tinggal di dalam mana, Kak? Di dalam Tuhan. ya. Sebab Yesus adalah pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Mungkin masih berdiri juga. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari adik-adik, mungkin bisa lipat tangannya atau tutup matanya. Mari kita tenangkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kakak-kakak. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan buat kami. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kakak-kakak sekolah minggu dan memberkati teman-teman sekolah minggu kami di mana mereka berada pada saat ini, mungkin sedang online ataupun mungkin sedang ada keperluan. Dan terima kasih menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini. Di
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan katakan amin. Salam adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Pastinya semua dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini jumpa lagi dalam ibadah online bersama Kak Rosita ya. Firman Tuhan hari ini masih tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi temanya kali ini adalah perayaan di surga. Apa adik-adik? Perayaan di surga. Adik-adik, ternyata ada perayaan juga ya di surga. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu ya, apa sih itu perayaan? Kalau perayaan biasanya bagaimana ya? Pasti ada apa? Ada keramaian. Terus ada apa lagi? Ada makanan, ada minuman, apalagi ada sukacita, ada nyanyian, ada musik. Untuk apa adik-adik? Ya, untuk merayakan suatu peristiwa. Contohnya adik-adik ya, perayaan apa yang sering diadakan? Oh iya, perayaan ulang tahun. Nah, pasti ada kuenya, ada tepuk tangannya, ada sukacitanya, ada sorak-sorainya, ada sukacitanya untuk apa? Untuk merayakan suatu peristiwa tentang kelahiran seseorang. Nah, ternyata di surga juga ada perayaan. Jadi pertanyaannya adik-adik, kapan ya perayaan ada di surga? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang bisa jawab? Nah, untuk itu kita perhatikan dulu super kebenaran pembelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan merayakannya ketika kita minta Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, tatkala kita datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepadanya, Tuhan Yesus merayakannya. Jadi saat itu juga ada perayaan di surga. Ayo kita ulangin super kebenarannya. Tuhan merayakannya ketika kita minta Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi adik-adik, Tuhan merayakannya ketika kita meminta Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, jika kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal yang tidak benar yang mengakibatkan untuk kita berdosa, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun kepadanya. Tuhan Yesus pasti mengampuni kita dan Dia merayakannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak ada satupun di hatinya, di keinginan di hatinya kalau anak-anaknya ada yang terhilang. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu-minggu yang kemarin? Yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Firman Tuhannya tertulis di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Nah, adik-adik bisa baca nanti ya. Ada ceritanya dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang ayah yang kaya raya. Dia mempunyai 2 orang anak. Yang satu si sulung dan yang satu lagi si bungsu. Anak-anak, apa yang terjadi? Si bungsu datang kepada ayahnya meminta warisan. Bayangkan adik-adik, ayahnya masih hidup, ayahnya masih sehat. Tapi si bungsu ini datang kepada ayahnya untuk meminta warisan. Apa katanya? Ayah, berikan aku warisan yang menjadi bagianku. Adik-adik, akhirnya ayahnya pun memberikan bagian dari si bungsu. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Si bungsu menjual semuanya. Setelah itu uangnya dia bawa pergi ke suatu negeri yang jauh. Dia tinggalkan ayahnya dan dia bawa uangnya dan pergi
Di sanalah dia menghambur-hamburkan uangnya. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan apa saja yang menyenangkan hatinya. Dia berpoya-poya. Apa itu berpoya-poya, adik-adik? Apa tahu? Iya, dia habiskan untuk membeli-beli hal-hal yang tidak penting. Dia mentraktir teman-temannya, bahkan dia bermain judi. Bayangkan adik-adik. Nah, setelah itu apa yang dia lakukan? Dia lihat persediaan uangnya sudah habis. Dia tidak punya uang lagi, alias miskin, kata orang kere, apalagi melarat. Karena dia sudah miskin, melarat, tidak ada satupun teman-teman yang mau mendekatnya lagi. Yang tadi ditraktirnya pun begitu banyak teman-temannya semuanya menjauh karena dia tidak punya apa-apa lagi. Pas pada waktu itu juga terjadi kelaparan di negeri itu. Lengkaplah sudah ya adik-adik, sudah dia miskin, tidak punya uang, musim kelaparan lagi. Dia tidak ada uang untuk membeli makanan. Dan ia pun akhirnya menjadi lapar, perutnya melilit sakit. Dia mencari makan, meminta makan sama orang lain tidak memberikan. Adik-adik, akhirnya dia pergi mencari pekerjaan. Dia mendapatkan pekerjaan menjadi apa? Menjadi penjaga babi-babi di ladang. Nah, sampai di tempat pekerjaannya itu dia masih merasakan lapar. Dia ingin memakan makanan babi itu. Tapi tuannya tidak memberikannya makanan babi-babi itu. Dia bilang, ini bukan makananmu, ini makanan untuk babi-babiku. Ya ampun, dia pikir, betapa sedih sekali hatiku. Sementara di rumah bapakku, di rumah ayahku, banyak sekali makanan. Semua orang upahan bapakku, semua mendapatkan makanan yang berkelimpahan. Lalu dia sedih dan dia menangis. Dan dia bertobat dan sadar akan kesalahannya selama ini. Lalu dia berkata, aku akan pulang ke rumah bapakku dan aku akan menjadi orang upahan bapakku saja. Karena aku sudah berdosa, aku tidak layak untuk menjadi anak bapak. Lalu dia nekat pergi pulang. Dia berlari, dia terus pulang sampai akhirnya tiba di rumah bapak. Adik-adik, dari kejauhan bapaknya sudah melihat kalau anaknya si bungsu sudah datang. Sementara si bungsu takut-takut untuk ketemu ayahnya. Kenapa dia takut? Karena dia berdosa, dia merasa bersalah. Tapi apa yang terjadi? Begitu ayahnya melihat anaknya si bungsu dari jauh, dia berlari. Dia kejar anaknya. Setelah sampai dia peluk anaknya. Dia cium anaknya. Dia bilang, anakku yang hilang sudah kembali. Anakku yang sudah mati hidup kembali. Nah adik-adik, pada saat itu si bungsu berkata kepada bapaknya, Bapak, aku sudah berdosa. Aku tidak layak jadi anakmu. Jadikanlah aku orang upahan. Tapi apa yang dilakukan oleh ayahnya? Dia bawa anaknya pulang. Dia bawa ke rumah. Dia bilang sama pelayan-pelayannya, hai pelayan-pelayan, berikan anakku baju jubah yang bagus, kenakan cincin kepadanya, dan juga kenakan sepatu kepadanya. Hai pelayan-pelayan, ambillah seekor lembu yang tambun, sembelihlah, mari kita makan, bersukaria, berpesta-pesta, karena anakku yang sudah hilang sudah ditemukan, dan anakku yang sudah mati hidup kembali. Wah, ternyata adik-adik, bapaknya, ayahnya ini tidak marah, tidak menghukum si bungsu, tapi dia menerimanya dan mengampuninya dan mengakui dia sebagai anak. Bahkan dia bersukacita dan mengadakan pesta. Nah adik-adik, kisah daripada cerita ini menceritakan bahwa seorang ayah ini diumpamakan sebagai Tuhan yang mengampuni setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tiap orang yang melakukan kesalahan, orang yang berdosa, datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun, Tuhan Yesus ampuni, dan Tuhan Yesus merayakannya. Dan di surga terjadi apa? Ada perayaan. Ada perayaan di surga. Nah itulah kasih Tuhan Yesus yang besar. Selanjutnya adik-adik, ternyata pada waktu mereka bersukaria, mereka berpesta-pesta, datanglah
abang si bungsu, si sulung. Dia tanya pelayannya karena dia lihat rumahnya ada keramaian, ada suara musik. Dia tanya kepada pelayannya, ada apa di rumah ramai-ramai? Oh, itu adikmu si bungsu sudah kembali. Papamu merayakannya dan membuat pesta. Lalu si bungsu marah. Si bungsu pergi keluar, tidak mau masuk ke rumah. Lalu ayahnya datang. Lalu dia marah sama bapak. Ayah tidak adil. Lihat tuh anakmu yang si bungsu. Dia sudah menghambur-hamburkan uangnya. Sudah menghabiskan semuanya. Begitu dia pulang, ayah malah membuatkan pesta baginya. Dan memotong, menyembelih seekor lembu yang tambun. Sedangkan saya sudah bertahun-tahun ikut bapak, ikut ayah. Tidak pernah satupun perintah ayah yang satupun yang saya langgar. Tapi ayah tidak pernah mengadakan pesta buatku dan teman-temanku. Lalu apa kata ayahnya? Anakku, engkau ada selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang kupunya itu adalah kepunyaanmu. Sementara adikmu si bungsu, dia sudah hilang. Temukan kembali. Dia sudah mati dan hidup kembali. Layaklah kita merayakannya. Layaklah kita berpesta merayakan kepulangannya. Nah, adik-adik, beda ya. Yang dipikirkan ayahnya adalah pikiran dunia. Kalau manusia pasti begitu. Enak aja ya. Dia si bungsu sudah habiskan uang, sudah hambur-hamburkan semuanya. Pulang malah dipestakan, malah dirayakan, dikasih jubah yang bagus, dikasih cincin, dikasih sepatu. Tapi kenyataannya Tuhan seperti itu. Dia melakukan seperti itu kepada anak-anaknya yang datang kepadanya untuk bertobat. Minta ampun kepadanya. Dengan penuh cinta kasih Tuhan datang memeluk orang-orang yang minta ampun sama dia. Dan dia, Tuhan Yesus maksudnya, merayakannya. Kenapa adik-adik? Karena begitu besar kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua. Agar kita semua tidak ada satupun yang binasa. Setiap orang yang datang minta ampun, bertobat kepadanya, dia mengampuninya dan mengakuinya sebagai anak dan merayakan. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik sendiri? Pernah melakukan kesalahan? Pernah berbuat dosa? Dosa apa tuh? Ya, suka lawan papa dan mama misalnya. Suka membantah orang tua, apalagi suka ganggu teman, suka melakukan yang tak benar, suka ganggu teman, dan apa saja pun yang adik lakukan yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan. Mari kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Dia mengampuni kita dan merayakannya. Paham ya adik-adik? Sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kakak mau menceritakan sedikit cerita tentang anak domba yang hilang, yang tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Berapa jumlahnya adik-adik? 100 ekor domba. Gembala ini sangat mengasihi domba-dombanya, sangat mengenal masing-masing dombanya. Suatu sore, waktu domba-dombanya sudah berkumpul di padang, dia menghitung domba-dombanya. Sampai 1, 2, 3, 5, 10, akhirnya 98, 99. Diulang lagi, 98, 99. Ternyata kurang 1. Domba-dombanya hilang 1. Wah, dia pikir pasti domba yang 1 tersesat dan hilang. Lalu dia tinggalkan di padang domba-dombanya yang 99 itu, dan dia pergi mencarinya ke hutan. Nah, sesampai dia di hutan, dia panggil dombanya, dan akhirnya dia menemukan dombanya sudah jatuh ke dalam jurang. Akhirnya dia sukacita karena sudah melihat dombanya yang hilang itu. Langsung dia turun, dia ambil, dia angkat dan ditaruh di bahunya, dan dia bawa pulang. Hatinya sukacita karena domba yang seekor itu sudah ditemukan.
Akhirnya domba itu dia masukkan ke kandang bersama dengan teman-temannya. Setelah itu dia pergi pulang. Dan apa yang dia lakukan adik-adik? Dia mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya. Mereka mengadakan pesta karena dombaku yang hilang sudah diketemukan kembali, kata si gembala. Nah adik-adik, dari perumpamaan ini, gembala itu adalah mengisahkan tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Nah, kalau ada yang terhilang, padahal ada 99 orang yang benar, dia masih tinggalkan orang itu dan mencari satu orang yang hilang. Dia cari sampai ketemu. Begitu sudah ketemu, dia bersuka cita dan merayakannya. Nah adik-adik, nah begitulah, karena Tuhan sangat mengasihi kita, satu orang saja pun dia tidak inginkan terhilang, dia cari sampai dapat. Dan begitu ketemu, dia bersuka cita dan merayakannya. Adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan sangat bersuka cita jika ada satu orang yang bertobat, datang minta ampun sama Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan dia merayakannya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sangat mendukung kita untuk bertobat jika melakukan kesalahan dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, super ayat hari ini adalah Lukas pasal 15 ayat 7. Yuk dengarkan baik-baik ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah adik-adik, sekali lagi ya, super kebenaran hari ini atau super ayat hari ini tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah adik-adik, firman Tuhan melalui super ayat hari ini mengatakan bahwa karena satu orang berdosa bertobat akan ada sukacita di sorga. Lebih dari sukacita yang dikarenakan 99 orang yang benar. Nah demikianlah adik-adik, super ayat hari ini, firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kalau kita bertobat, kita meminta ampun sama Tuhan Yesus, ada perayaan di sorga. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena jika ada satu orang bertobat, ada kesukaan besar, ada perayaan di surga. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Diberkatin setiap anak-anak Tuhan. Biarlah semua anak-anak diberkatin dan mau datang minta ampun kepada Tuhan Yesus dan bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai ya. Mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.